Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Mereka yang ada haram di perutnya meninggal dunia. Habis minum ballo mati. Mati kafir. Habis makan korupsi, mati kafir. Bahkan na'udzubillah min zalik, ada yang di atas perut perempuan bukan istrinya mati karena overdosis. Minum obat kuat, overdosis, mati. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Masuklah ke dalam Islam secara benar. Masuklah Islam secara total. Jangan Islam pencitraan. Jangan Islam karena mau pilkada. Jangan Islam karena mau dicoblos. Coba lihat kalau mau Ramadan, artis yang biasanya telanjang, jadi ustadz semua. Politisi yang pabale-bale, langsung jadi ustadz semua. Pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, padahal tidak tahu ngaji. Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan berapa banyak orang masuk di sini karena kalah sama setan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pertanyaan, adakah setan di tengah-tengah kita di sini, Ustaz? Ada setan? Ada. Bukan popo, bukan parakang, bukan tuyul. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP, kita dengar dulu ceramah. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Sinar matahari. Panasnya. Tentu yang panas di sana beda pahalanya dengan yang ada di sini. Kalau di sini sedikit pahalanya, tidak panas. Allahu Akbar, ya. Kita biasakan kalau kita agak senang, Allahu Akbar. Ya tepuk tangan, orkes ini bos. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adakah salawat yang tidak sempurna? Ada. Dengar. Muhammad sallallahu. Apa artinya itu, bos? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Karutan, terkhusus penghuni
rumah tahanan Makassar yang insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Artinya lahir Nabi sudah yatim, tidak ada yang tahu bapaknya. Baru 3 hari keluar dari rahim ibunya, diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama ibu susu. Usia 4 tahun diambil oleh ibunya sendiri, Siti Aminah. Berarti usia 4 tahun Nabi sudah diambil ibunya. 6 tahun ibu Rasulullah ajak Rasulullah pergi ziarah kubur. Perjalanan pulang dari ziarah kubur, ibu Rasulullah wafat. Usia Nabi 6 tahun. Artinya 6 tahun Nabi yatim piatu mitauah. Lalu pindah lagi ke kakeknya, Abdul Muttalib. Usia 8 tahun meninggal pula kakeknya. Masya Allah. Berapa kali pindah? Dari ibunya, ibu susunya, ibunya, kakeknya. 4 kali pindah, Pak. Usia 8 tahun meninggal kakek beliau, diambil oleh pamannya, Abu Thalib. 16 tahun Nabi mulai berdagang. Kemudian usia 40 tahun Nabi diangkat dan dilantik menjadi Rasul. Dan setelah menjadi Nabi dan Rasul, tekanan semakin datang. Diusir, dimaki, dilempar, ditaib, dilempari satu kampung. Dan diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa yang usir? Sekampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Siapa yang usir? Sepupu satu kalinya sendiri. Bayangkan, yatim piatu maki. Kita berharap sama paman tak. Yang mudah-mudahan dia lindungi kita. Justru paman tak usir kita. Tekanan luar biasa. Penderitaan demi penderitaan dihadapi Nabi. Padahal Nabi manusia mulia. Nabi tidak ada dosanya. Nabi tidak pernah melakukan maksiat. Tapi dalam hidupnya penuh dengan masalah. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Percaya gitu. Semua manusia pasti ada masalahnya. Contoh. Lo pak. Lo. Istri cantik. Kita kira bukan masalah. Baik istri cantik, nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Suami cantik, digoda orang. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri, hina orang. Masalah juga. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan mau kau dalam hati kau jelek kau. Coba, istri cantik, masalah, istri jelek, masalah, berarti bagus kalau tidak ada istri. Bapak-bapak masalah lama tinggalkan istri. Tidak ada istri, masalah, berarti bagus kalau banyak istri. Masalah juga, telepon ke orang, Pak, ada istri tadi sini pasar Kalimbu, baku tarik rambu. Coba, ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Contoh, waktu dulu kuliah, anak mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak. Apa? Motong tawa kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum motong tawa jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, tena tompah, motong tawa jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya, belum, motong tawa jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, tidak, motong jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya, tidak, 2 periode dong. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Semua kita ada masalah. Nabi ada masalahnya. Kita ada masalahnya. Karutan ada masalahnya. Penghuni ada masalahnya. Coba. Dulu waktu tak di luar apa masalah tak? Apa? Motongki punya mobil. Tapi karena tidak ada uang pergi curi mobil. Masuk lagi. Coba. Masalah.
Masuk di sini, selesai masalah? Belum. Macam-macam lagi masalah. Nabi ada masalah, apalagi kita penghuni rutan, pasti ada masalah. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, masalah itu bukan masalah kita. Karena semua pasti masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Oh, ibu-ibu langsung pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Ini yang kita bahas dalam Tarhib Ramadan, Sambut Ramadan. Kiat sukses mengatasi masalah. Allah Subhanahu wa taala tidak jina bilang, Das'at, kalau ada masalahmu, jadi kaya kau dulu, baru selesai. Mutar dan Lau, ada masalahmu, jadi anggota DPR dulu, baru selesai. Tidak. Baco, ada masalahmu, jadi wali kota dulu, baru selesai. Tidak. Allah cuma minta, hambaku, penghuni, ada masalahmu, dua rumusnya. Satu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kau, perbaiki sembayangmu, saya selesaikan masalahmu. Coba. Allah cuma minta apa? Sabar, 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 perbaiki sholatmu, saya yang tangani masalahmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Bo, kalau caleg, waktu mau dipilih, bagi-bagi kartu namanya. Ambil kok, hubungnya 24 jam nomorku ini, aktif. Begitu terpilih, ganti nomor HP. Alah, menghindari tagihan kok adalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang satu, sabar. Apa yang dimaksud sabar? Apakah kita duduk-duduk bersikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang teman tak nak datuk kepala tak. Langsung bilang, sabar Kak Bos. Bukan sabar itu, namanya beleng-beleng. Ya? Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila tertimpa musibah, kan musibah Tom ini tiba-tiba masuk ke rutan, tidak pernah punya cita-cita masuk penghuni rutan, tidak pernah ada biografi cita-cita penghuni setia rutan, tidak ada toh. Tapi Allah kirim kita ke sini gara-gara kita sendiri. Masuklah kita di sini. Ya, bagaimana caranya? Ya sabar. Supaya sabar, itu saja selalu kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Ya sudah, masuk ke penghuni rutan, alhamdulillah, tidak perlu kerja, makan gratis. Coba. Satu sebenarnya bedanya dengan di luar. Apa? Kalau di luar bisa orang pergi mall. Kalau di luar bisa orang pergi pasar. Kalau di sini toh kita putar-putar. Iya toh? Apa? Di luar boleh sholat, apa di dalam tidak boleh sholat? Boleh. Di luar boleh puasa, apa di dalam tidak boleh puasa? Boleh. Di luar boleh berjamaah, di dalam tidak boleh? Boleh. Di luar bisa ngaji, di dalam tidak boleh? Boleh. Di luar boleh kentut, di dalam boleh ganti. Masa dilarang kita ratu? Jaga kok kalau kentut kok di sini. Masa ditahan terus? Kan tidak mungkin. Coba. Jangan ketawa bos, serius ini. Tuh. Ayo. Jadi dalam segi mendekatkan diri kepada Allah tidak ada bedanya dengan orang di luar. Saya ulangi, dari segi mendekatkan diri kepada Allah, saya yang ada di luar, Bapak yang ada di dalam, demi Allah, di hadapan Allah tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jangan pikir saya lebih mulia dari Bapak yang di dalam. Tidak, saya yang di luar. Jangan pikir pengawas apakah namanya ini yang baju seragam. Pegawai. Jangan Bapak pikir pegawai ini lebih mulia dari Bapak. Belum tentu.
Bapak sudah masuk penjara, bertobat dengan tobatan nasuha, rajin berjamaah, dia isi Senin Kamis, berjamaah di masjid, tadarus tiap hari, pegawai tidak sembahyang. Apa ini? Sana mago. Tidak tahu apa ciri-ciri pegawai nanti ada ciri-ciri kok. Jelas? Ya? Jadi sabar. Ustaz, sabar gini Ustaz, tapi selalu mendongkol. Ah, itu berarti belum maksimal sabar, Pak. Bagaimana supaya sabar itu timbul? Bagaimana melatih kesabaran? Salah satu diantaranya dengan memperbanyak taubat. Ada yang tanya, bagaimana caranya taubat Ustaz? Halo adik-adik nih. Bagaimana caranya taubat? 1. Taubat bil lisan. Mana yang dimaksud taubat bil lisan? Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Panjang dulu Ustaz. Udah dihafal nih. Yang pendek mau. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang ya Ustaz, yang paling pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang ya Ustaz. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Ampuni saya, ampuni saya. Nah, sudah mau masuk Ramadan. Ramadan, bulan penghapus dosa. Ramadan, bulan pemutihan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, penghuni rutan, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau nyabu, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tipu istrimu, 11 bulan kau panrasu-rasu. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, ajakmu petur renuh. Jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Dosamu 10 gunung, ampunanku 200 gunung. Dosamu 1 dunia, ampunanku dunia dan langit, saya punya ampunan. Besar ampunan Allah. Berapa ton dosa kita, Pak? Berapa dosa kita? Ampunan Allah maha luas. Bapak apa dosanya? Ustaz, curi motor. Makanya yang kamu punya motor kalau tidak bisa kok. Curi motor, Ustaz itu kunci kunci L. Coba, Pak, Masya Allah. Khalid bin Walid dalam sejarah pernah diinformasikan, perang dengan Nabi. Perang, Pak, menjadi musuh Islam. Setelah taubat, Allah terima taubatnya. Wasi pernah membunuh paman Rasulullah Hamzah radhiyallahu anhu ketika perang Uhud. Tapi setelah Wasi bertobat, lalu Wasi membalas kesalahannya dengan mengisi hidupnya dengan penuh kemuliaan. Salah satu jasanya Wasi adalah membunuh Nabi palsu, Musailamah al-Kazzab. Dengan tongkat yang sama. Tongkat yang sama dia bunuh Hamzah. Setelah perang melawan orang-orang murtad yang balik menjadi kafir, menjadi penipu. Musailamah al-Kazzab namanya, Nabi palsu. Lalu Wasi yang jago tombak, dia berkata dalam hati, ini tombak yang membunuh Hamzah paman Rasulullah. Maka saya akan bunuh manusia sejelek-jelek manusia. Yaitu Musailamah al-Kazzab. Bismillahirrahmanirrahim. Tombak kena dadanya. Mati sang Nabi palsu. Allah tidak persoalkan dosa tak. Selama kita mengakui, menyesal dan tidak mengulang. Tahu apa maksudnya? Istighfar. Mau masuk Ramadan. 11 bulan kita lupa Allah. 11 bulan kita tipu manusia. 11 bulan kita tipu istri. Datang Ramadan. Allah seolah-olah bilang, 11 bulan itu kuhapus dengan 1 bulan. Yaitu bulan suci Ramadan. Makanya manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk menghapus dosa. Apakah tobat itu harus di luar Ustaz? Tidak. Apa dalam rutan boleh tobat? Boleh. Ingat Yusuf alaihi salam. Tidak ada dosanya. Tidak ada salahnya, di penjara, masuk dalam penjara. Tapi apa Yusuf alaihissalam menyesal? Apa Yusuf alaihissalam marah? Tidak. Yusuf alaihissalam berdoa, ya Allah,
Kalau memang ini penjara membuat engkau ridha kepada aku. Kalau memang ini penjara membuat engkau senang kepada aku. Kalau memang ini penjara membuat saya dekat kepadamu. Saya ikhlas di dalam penjara daripada saya di luar tapi banyak dosaku. Sudah nih Pak, nikmati ini penjara. Mau di apakah ada maki di sini? Nikmati bisanya. Yang lagi pikir bagaimana caranya lepas ini, bagaimana caranya. Tambah stres kodongo. Betul Kak, begitu Bapak tidak ikhlas, tambah menderita. Nikmati misalnya, jam maki. Jam berapa ini tidak ada pengawas di? Berapa ini? Woi, dilihat lagi tansi deh, tinggi nah. Tambah stres kok bos. Lebih apa? Jadi penghuni, lebih kita banyak bertobat. Bagaimana caranya tobat? Sudah mi. Jelang buka. Kan masuk Ramadan ini. Sebaik-baik orang berdoa saat jelang buka puasa. Dan misalnya jam 6 buka. Kira-kira jam 5:45 menit. 15 menit sebelum buka. Duduk maki. Kalau tidak bisa ke masjid. Di dalam tahanan maki. Di dalam kamar istighfar maki. Nashhadu Allah ilaha illallah. Wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita ulang-ulang terus. Itu namanya tobat bilizan. Ustaz, bagaimana supaya bisa khusyuk? Halo. Kami dulu lihat itu, kalau lebih gagah Kak dari itu. Nah, supaya khusyuk kita istighfarnya jangan di depan kue. Istighfar baru di depannya kue. Pasti mulutnya istighfar, dalam hatinya mana dulu ku makan. Nashhadu Allah illallah. Bisa ngijo. Wa nastaghfirullah. Es buah. Nggak jalan itu istighfar ya. Yang ketawa nak muda serius ini bos. Ayo, itu istighfar bilizan. Boleh juga dengan syahdu. Misalnya gelisah ki, tidak bisa ki tidur malam hari. Daripada kita merokok, daripada kita SMS coko-coko. Apa ki petugas, coko-coko. Atau kerjasama. Bilang ke SMS tapi kasih on. Daripada itu, lebih kita duduk. Duduk, ambil wudhu, duduk, istighfar. Nah bilang kita mantap soalin, biar nih. Kita dapat amal, dia dapat dosa. Nah bilang lagi, soalin kok. Bilang kok, kenapa itu selesai kok? Saya ngalim kau yang sibuk. Lebih gitu, duduk ki, tenang, hadap kiblat, istighfar ki. Asyhadu Allah ilaha illallah. Atau kita dengan kalimat yang lain. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sudah, curhat maki. Ya Allah, 70 tahun umurku. 65 tahun saya berdosa. 5 tahun sudah saya dalam penjara ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Tidak ada yang bisa memaafkanku kecuali Engkau. Karena hanya Engkau lah Tuhan saya. Curhat maki, sampaikan dosa tak. Ya Allah, 10 tahun saya jadi pengedar ya Allah. Curhat maki. Mengadu kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Sampaikan. Nah, itu namanya taubat bil lisan. Taubat. Ada tuan cewek, makalah orang pengedar. Ada. Sudahlah ya, itu masa lalu Pak, masa lalu. Semua orang pernah hilaf, ya. Nah, makanya taubat bilisan, taubat ki. Ya Allah, saya pernah tipu istriku ya Allah. Taubat maki. Sasu Ramadan, taubat curhat. Nah, taubat bilisan. Yang kedua, taubat dengan cara apa di bulan suci Ramadan ini? Memperbanyak sholat sunnah taubat. Perbanyak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya sholat sunnah taubat Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya cuma niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Kalau taubat, ya niat sholat taubat.
Apakah niat itu harus dilafazkan? Bukan harus. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan sah. Misalnya toh, wudhu ki. Ada dalam hati tak. Selesai sholat maghrib nanti mau ke sholat taubat. Nah itu niat. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 6. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6. Boleh 2? Boleh. Kalau 2 berarti sedikit-sedikit dosanya dihapus. Makin banyak kesalahan dihapus. Sholli, bagaimana caranya? Berdiri tegak. Halo lihat ki. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru bilang maki dalam hati. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, tidak dihafal Ustaz. Bilang maki saja. Tuhan, sambahin sunnah taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah nih. Sudah takbir. Baca doa iftitah. Hafal di doa iftitah toh? Hafal. Tidak hafal Ustaz. Langsung ni Al-Fatihah. Gak maki baca. Boleh. Itu doa iftitah sunnah. Kalau hafal, lebih bagus lagi baca. Sudah itu, baca surah pendek. Waladhdallin. Amin. Baca maki kul-kul. Pertama kul huwallah. Sudah, ruku. Samiallahu liman hamidah. Sujud. Dan seterusnya. Naik lagi rakaat kedua. Al-Fatihah. Baca surah pendek. Ruku. I'tidal. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi. Sujud terakhir. Di situ maki taubat. Curhat maki di situ. Ya Allah, berapa lama hidup saya tidak menunaikan sholat ya Allah. Ampuni kehilapan saya ya Allah. Di sini saya akhirnya hidup di tempat ini ya Allah. Ya Allah, maafkan segala dosaku. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah. Garis bawahi, yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Karena kadang-kala taubat ini keluar baik pan rasul-rasul misalnya. Namanya taubat ibu hamil. Pernah lihat taubat ibu hamil? Pernah lihat ibu-ibu hamil melahirkan? Coba lihat kalau dia melahirkan. Toba-toba itu. Toba mak. Tidak mau lagi hamil pak. Terakhir ini. Sekalinya 5 bulan. Hamil sudah. Sudah ditoba-toba. Enggak toba. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Jadi ada masalah, lebih sabar. Salah satu kiat sabar itu memperbanyak taubat. Yang kedua, menghadapi masalah, perbanyak sholat. Nah, ini yang banyak. Tidak sembahyang. Rajin tawa puasa. Tapi tidak sembahyang. Tekan macarana bos. Rajin sekali mengaji. Tapi tidak sembahyang. Nah itu. Sholat adalah tanda keislaman kita. Nah, bagaimana je mau ki sholat Ustaz? Nah tidak ada hafalan dihafal. Mulai ke hidup saya Ustaz tidak ada menton saya. Pan rasul-rasul menton ji hidupku. Semua orang kutipu. Tidak pernah kau menghafal Ustaz. Bagaimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Dia maki saja. Imam baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, dia maki saja. Itu kita mau ngomong kalau bilang ki amin. Dia maki lagi. Dengar. Sah tidak? Sah. Siapa yang wakili baca? Imam. Ruku dan seterusnya. Ustaz, sedikit jiku hafal Ustaz. Kul-kul ji. Kul-kul tahu. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Suami. Boleh ji. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti Al-Kafirun. Biasa itu tak putar-putar tidak sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum Stres, tidak bisa sampai. Sudah ya? Ustaz, sakit kah Ustaz? Tidak bisa kah kena air? Tayamum. Ustaz, sariawan kah Ustaz? Sambahin sariawan maki. Allahu Akbar. Ayo. Di. Ada yang malas sholat? Ada yang malas sholat?
Banyak. Bagaimana hidup tak mau bagus kalau kita tidak sholat? Tidak bakal itu, bos. Tidak bakal. Kalau tidak sholat, tidak bakal hidupnya hebat. Kita biasa masuk penjara ini gara-gara apa? Gara-gara cinta dunia. Karena kita mau bagus dunia kita. Akhirnya apa? Melanggar hukum, masuk penjara. Sudah dalam penjara, masih juga tidak sholat. Ah, ilaha illallah. Ini nih orang yang mati hatinya. Siapa yang punya dunia? Coba jawab. Siapa yang punya dunia? Allah. Lalu bagaimana Allah kasih kita dunia kalau Allah kita jauhi? Siapa yang punggawa di sini? Karutan. Iya toh? Coba kalau karutan panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote, nabuan jalan. Siapa? Coba. Padahal itu karutan ada pindahnya. Begitu takutnya itu pegawai sama karutan. Siapa? Perintah. Malak to jeng. Sekalinya dipanggil sholat. Hayya 'alas sholat. Apa itu? Kalau karutan panggil siap. Pak Karutan, kira-kira pernah ada ndak satpam atau pegawai bapak panggil sap, lalu dia tunggu dulu pak? Pernah kira-kira? Ndak, bilang aku dikasih pindah kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba kalau karutan panggil siap, ndak berani bilang tunggu, bilang aku tunggu orang lagi sibuk. Berani nuntuk bos. Lalu kenapa yang punya dunia panggil kita? Yang punya segala-galanya. Hayya 'alal falah. Sini kok, menuju kemenangan. Allah panggil kita menuju kemenangan. Tapi apa kita balas? Tunggu, lagi ngantuk. Tunggu, lagi terima tamu. Tunggu, lagi merokok. Masa Tuhan kita suruh tunggu? Pantas hidup tak susah. Coba Mi, contoh lagi bos, contoh lagi. Misal, saya akrab dengan gubernurnya Kaltim, Bapak Haji Awang Faruk. Kalau saya mau ke Kaltim dan sampai di Balikpapan, saya telepon, tapi Pak Gubernur, saya ada di Balikpapan, mau keliling-keliling cari keluarga yang ada di sini, tapi saya tidak punya mobil. Nah bilang Pak Gubernur, oh saya lagi di Jakarta. Tapi tanam maki Ustadz, tidak masalah itu soal mobil. Tunggu, saya telepon ajudan. Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Ada Ustadz Dasat, siap perintah. Bawakan mobil, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Selesai masalahku. Datang ajudan, Ustadz ada kiriman mobil, ini pembeli pulsa dan bensin. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas? Nasami? Nasami? Sebaliknya, keluar dari rutan, pergi Balikpapan, tidak pernah ketemu gubernur, tidak ditahu, tidak pernah didengar namanya, menelpon. Assalamualaikum Pak Gubernur, saya ada di Balikpapan ini, tolong kasih pinjam dulu mobil tak? Siapa ada telepon gubernur? Siapa? Kapolsek. Jangan lagi. Tangkap, penipu itu, penipu. Nggak pernah tahu, nggak kenal, tiba-tiba pinjam mobil. Pasti penipu. Ditangkap, masuk penjara. Nggak pernah sembahyang. Suka bohong. Sembahyang hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, masuk penjara. Tiba-tiba berdoa, ya Allah. Capek mah dalam penjara, ya Allah. Oh, keren. Kiba popurangnya keren. Capek mah kodong. Nah bilang Tuhan, oh malaikat pencabut nyawa. Karena dia sudah capek di penjara, sekali cabut nyawana. Habis bos. Baik sholat tadi? Baik sholat Pak. Insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau baik sholat tidak ada yang mustahil. Lepas dan keluar dari sini kecil buat Allah. Kalau Allah mau. Ada saja nak kasih ke jalan Allah. Tidak ada yang mustahil. Mustahil kata manusia, itu kamar manusia. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil.
Contoh, perempuan bisa ndak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir anaknya Isa alaihi salam. Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Nabi Siti Maryam. Dan sekarang banyak cewek mau saingan Siti Maryam. Melahirkan tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Ayo saya tanya lagi. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Tidak mungkin. Kalau saya, ikan masuk di perutku. Tidak mungkin saya bisa masuk perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam hidup dalam perut ikan 40 hari, keluar dengan selamat. Terlambat loading. Bisa enggak manusia hidup dibakar dalam api yang sangat besar? Bisa? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, gampang. Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, justru keluar kedinginan. Tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah mau, apalagi yang namanya keluar dari sini, kecil. Gimana caranya? Jangan makin pikir caranya. Allah punya cara. Jangan kau lagi pikir kasih bobol pintu. Bukan cara itu. Tambah banyak masalah ya. Nah, perbaiki sholat. Sholat Pak. Insya Allah. Nah, mengadu maki dalam sholat Pak. Kalau di dalam tong maki penjara. Hidup terbatas. Tidak ketemu istri. Istri di luar cantik. Ketemu sama teman SMA-nya. Oh, stres nih kate. Mate meja. Oh, male. Nalle mi orang kodong. Daripada stres. Sholat. Ya Allah, lindungi istriku. Engkau yang maha melindungi. Engkau yang maha memelihara. Saya ada di sini, tidak mungkin saya bisa lindungi dan pelihara istri saya. Engkau lah yang maha memelihara, maka peliharalah istri saya ya Allah. Perbaiki sholat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Biasa apa alasannya orang tidak mau sholat? Ya, biasa apa? Satu, alasan perempuan selesai haid. Kenapa tidak sembahyang kok? Orang haid. Biasanya 7 hari, ini 10 hari belum pindah. Orang belum bersih. Balik-balik kok. Pasti lihat kok. Dua. Ini. Biasa yang malas sholat apa? Ustaz. Katanya, tidak ada gunanya sembahyang kalau masih suka tipu-tipu. Sembahyang. Masih tipu-tipu. Sembahyang. Masih tipu-tipu. Sholat. Masih tipu-tipu. Itu namanya satu sama. Sembahyang tipu, satu sama. Tapi kalau tidak sembahyang tipu-tipu, 2-0. Menang berdiri dosamu bos. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Sholat lain, tidak sholat, dosanya juga lain. Nah, sekarang dengar baik-baik yang malas sholat. Satu, buka Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah hukum 1000 tahun dunia. Ya, misalnya tidak sembahyang subuh tadi, tidak sembahyang subuh tadi. Apa hukumannya Ustaz? 1 hari di neraka. Berapa namanya 1000 hari neraka? 1 hari neraka, 1000 tahun dunia. Jadi kalau tidak sembahyang subuh, 1000 tahun kau diparkir di neraka. Bagaimana panasnya api neraka? Kata Nabi, panasnya api neraka, diletakkan kerikilnya di neraka di kakinya. Kerikil neraka diambil, letakkan kerikilnya di kakinya. Saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi Nabi bilang anak muda kalau kita cerita neraka, cara dek tonjos taska cerita neraka. Kama tombati cini ke kucini tompi na kucini kustas. Eja pina doang. Tabeces. Neraka sinampe tena neja mutung kocilaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kau coba-coba neraka bos.
Api rokok saja denjak na lompat maki. Coba-coba neraka, jangan. Yang kedua, dengar baik-baik. Bagi mereka yang tidak sholat, buka Al-Quran, surah Al-Fat 29. Di situ Allah jelaskan, Muhammadar Rasulullah, walladzina ma'ahu asiddaw walal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujada. Tanda orang Islam itu, kalau dia mengaku Islam, kamu lihat mereka rukuk dan sujud sholat 5 waktu. Artinya apa? Kalau dia mengaku Islam, dia puasa, dia sedekah, dia bayar zakat, dia bangun masjid, tapi tidak sholat sama sekali, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamanya. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya. Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu, bos. Apa susahnya sembahyang? Bilang maki, apa susahnya? Tidak ada, kecuali kutu. Malas. Tidak bisa berdiri, Ustaz. Allah kasih dispensasi. Punya tenda kulit menteng berdiri, baring. Bukan sholat tidur, baring. Dengan caranya ya, anggaplah ini lagi tidur, lagi baring. Bila maki, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sudah, sholat tidur namanya, baring itu. Tidak bisa juga, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Apa maksudnya? Mata tak mani kasih goyang-goyang. Tangan sudah tidak goyang. Begini saja, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketawa, serius kayak ini. Tidak bisa juga sholat pakai isyarat. Sholat dalam hati. Bagaimana caranya sholat dalam hati, Ustaz? Dalam hati saja. Sudah maki, tidak bisa ki uduk, tayamum ki. Tidak bisa ki pakai sarung, bungkus saja selimut badan tak. Tidak maki begini. Allah. Jadi pejamkan mata, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Tangan tidak bergerak, bibir tidak bergerak, mata sudah tidak berkerip. Dalam hati semua dibaca. Tidak bisakah juga sholat dalam hati, Ustaz? Gampang, bungkus bawa baik-baik, bawa dikubur. Hati mako. Nasami. Sembayang. Tidak ada susahnya itu sholat, Pak. Hanya orang malas yang tidak mau sholat. Masuk Ramadan ini perbaiki sholat, Pak. Perbaiki sholat. Datang di masjid. Tidak ada orang masuk penjara gara-gara rajin sembahyang. Sekilas info. Das Atlatif tadi pagi dijemput paksa oleh polisi karena rajin sholat 5 waktu. Mana ada polisi tangkap orang yang karena rajin sholat? Tidak mungkin. Coba, saya biasa heran tonga. Nabi bilang mahasiswa, susah masuk surga, Ustaz. Aku bilang, salah kok, bos. Yang susah itu masuk neraka. Masa, Ustaz? Mau aku kasih contoh? Iya, Ustaz. Coba kau lihat. Narkoba, bayar atau tidak? Bayar. Apalagi kalau dijakal aku, 8 tahun penjara. Ayo. Selingkuh, bayar atau tidak? Bayar. Apalagi kalau tambah banyak lagi bayarnya. Nah, peraski cewek, ndak mau kok. Ku sebarkan ini foto ya. Hancur. Judi bayar atau tidak? Bayar. Coba. Sabung ayam bayar atau tidak? Bayar. Semua dibayar. Dan itu pengantar masuk neraka. Dibayar orang masuk neraka, Pak. Dibayar. Coba. Sembayang bayar atau tidak? Gratis. Puasa bayar atau tidak? Gratis. Berjamaah bayar atau tidak? Gratis. Ngaji bayar atau tidak? Naik haji? Kalau mampu. Dan itu pintu masuk surga. Bapak Ibu, Ramadan sudah hampir tiba. Demi Allah, tidak ada perbedaan Bapak dalam rutan dengan kami yang di luar. Di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bapak punya salah, tapi Allah punya ampunan. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Bapak punya maksiat, 10 tahun penrasu-rasu, 10 tahun banyak dosa. Masuk di sini lalu tobat. Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beda kalau manusia, Pak. Bapak datang minta maaf sama saya. Ustaz, maafkan saya, Ustaz. Apa saya bilang? Iya, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Allah pasti memaafkan. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, bapak bertobat, Allah terima tobatnya. Kemudian, jangan lagi mengulang. Keluar dari sini,
insya Allah menjadi manusia yang lebih mulia. Spesial terima kasih kepada Bapak Karutan. Saya terharu betul Pak, Bapak punya ide untuk bikin acara seperti ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, bahagia keluarga, dan karirnya semakin baik. Bagi para penghuni, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mari saling memaafkan. Bapak yang pernah berkhianat sama istri, telepon. Bapak-bapak yang hidup orang tuanya, telepon minta maaf. Sampaikan penyesalan kita. Tetangga yang pernah kita rugikan, minta maaf. Yang proses pengadilan, sampaikan kepada penasehat kita. Sampaikan permohonan maaf saya kepada orang yang berperkara dengan saya. Mudah-mudahan maaf itu Allah terima taubat kita. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memeringkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami sadar begitu banyak dosa yang kami lakukan. Tiap harinya kami menaikkan dosa dan keburukan kami kepadamu, tapi Engkau tak henti-hentinya memaafkan kami. Walau demikian ya Allah, jangan Engkau tutup pintu doamu, jangan Engkau tutup pintu rahmatmu, jangan Engkau tutup pintu ampunanmu, karena kami juga hambamu yang punya hak untuk bertobat kepadamu, yang punya hak untuk Engkau dengarkan doanya, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Ya Allah ampuni kami, sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah menipu orang tuanya. Ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Dan yang lebih penting ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jangan Engkau panggil orang tua kami ya Allah sebelum kami membalas segala kebaikan orang tua kami. Kami ikhlas melepas orang tua kami, kami ikhlas Engkau menghadapkan kami kepadamu ya Allah, setelah kami membahagiakan orang tua kami, setelah kami membalas segala kebaikan orang tua kami. Berikan kami kesanggupan dan kesempatan untuk memuliakan sisa hidup orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, jika ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya, dan tidak sempat mohon ampun kepadanya, karena telah berada di alam kubur ya Allah. Orang tuanya telah berada di alam kubur, dan kami berada di tempat ini ya Allah. Ampuni kesalahan kami. Jangan Engkau hukum orang tua kami di kuburnya atas dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau azab orang tua kami di kuburnya atas maksiat yang kami lakukan. Ampuni kehilapan kami Allah. Ampuni kesalahan kami Allah. Ampuni dosa orang tua kami Allah. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan segala kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami ada di tempat ini ya Allah. Kami menjadi penghuni rutan ini ya Allah. Jaga istri kami di luar ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Kami tidak bisa menyentuh anak-anak kami ya Allah. Kami tidak bisa berRamadan bersama anak-anak kami ya Allah. Rahmati rumah tangga kami ya Allah. Rahmati anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan anak kami larut dalam maksiat. Jangan Engkau biarkan anak kami menikmati dosa ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Janganlah kesalahan ini nurut kepada anak kami ya Allah. Janganlah dosa-dosa dan kesalahan kami, kemaksiatan kami turun kepada generasi kami ya Allah. Cukuplah kami yang mengalami ini ya Allah. Ya Allah, lindungi keluarga kami, lindungi keluarga kami, lindungi keluarga kami. Rahmati rumah dan kami ya Allah. Rahmati rumah tangga kami ya Allah. Ya Rabbi ya Karim, kami juga mohon kepadamu ya Allah. Engkau Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mengurus kami ya Allah. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mengurus kami ya Allah. Orang yang mengurus acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan segala cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, pada akhirnya kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Berikan ketenangan dalam hati kami ya Allah. Bahagiakan hati kami di tempat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika